Hore! Puji Tuhan, di hari yang baru ini, Bapak Ibu sekalian, senang banget kembali Pastor Andi bisa menyapa, melayani, mendoakan, mengajak Bapak Ibu sekalian memuji Tuhan Yesus tentang kasih-Nya, tentang kebaikannya, tentang keajaibannya, tentang pengampunannya, dan bahkan sebentar kita dengar bagaimana Tuhan Yesus mengutus malaikatnya untuk mendampingi, menolong kita dalam berbagai situasi-situasi yang sulit. Saudara sebentar akan dengar juga kisah nyata lewat kesaksian di Time for Testimony, bagaimana cancer yang divonis ganas berkat doa itu dipulihkan dan menjadi jinak dan sudah dikeluarkan, dan saudara melihat fotonya di thumbnail YouTube sekarang itu terpasang sebagai cover di live ini. Besar sekali Bapak Ibu sekalian. Ini kalau bukan karena kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, ini bisa mati. Tetapi puji Tuhan, berkat Tuhan sehingga mereka boleh mengalami yang namanya keajaiban kesembuhan. Ayo Bapak Ibu sekalian, saya persilakan untuk di-share, dibagikan, dibantu tap-tap layarnya, biar ajak orang lain bergabung, sehingga waktu mendoakan sebentar, banyak orang-orang tertolong gratis lewat pelayanan yang ini. Pelayanan ini hadir semua tentang Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi Anda, Tuhan yang mau mengampuni dosa-dosamu, dan Tuhan yang menyembuhkan orang-orang sakit oleh karena kasih-Nya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Halo semuanya, saya menyapa yang ada di YouTube, halo yang ada di Facebook, halo yang ada di TikTok. Kasih Yesus indah dalam hidupmu dan indah dalam hidupku. Amin. Amin. Yeay. Semua tentang Yesus dan kasih-Nya yang dicurahkan bagi setiap kita. Pujian ini tentang kasih-Nya. Saudara silakan diposting ulang, dibagikan, di-share. Mana tap-tap layarnya? Puji Tuhan, terima kasih udah partisipasi, share, bagikan, dan tap-tap layar. Senang aku, kasih Yesus indah dalam hidup kita. Kasih Yesus indah dalam hidup kita, menghiasi hati dan jiwa kita. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidup kita. Menghiasi hati dan jiwa kita. Kita tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus baik. Pegang tangan kami, tuntun langkah ini. Amin. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai
yang tak pernah kering. Kasih Yesus, thank you Yuli, membebat hatiku. Dalam kasih-Nya kita merasa teduh. Yeay! Mana ucapan syukurnya? Mana lope-lopenya? Ayo tap-tap layar. Ayo di-repost, dibagikan. Puji Tuhan, kita sama-sama menginjil lewat media sosial. Siapa yang mau bersama Pastor Andy melayani? Saya. Ayo dibagikan. Kasih Yesus indah bagi setiap orang. Datang pada Yesus, alami keindahannya. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, hidupmu juga, menghiasi hati dan jiwa kita. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Ada keteduhan hati saat kita di dalam kasih Yesus. Mana tap-tap layarnya? Mana komennya? Mana lope-lopenya? Ini dong tap-tap layarnya. Ini dong lope-lopenya. Thank you. Mana nih yang bisa kayak itu apa, tepuk-tepuk tangan itu mana? Aduh, belum tahu caranya nih. Kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku.
Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Puji Tuhan. Ayo, siapa nih yang saat ini lewat ujian ini merasakan kasih Tuhan Yesus? Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, banyak sekali kesaksian, disertai juga form doa buat keluarga. Puji Tuhan, nanti sebentar sama-sama kita terima berkat Tuhan lewat doa-doa ya. Ikuti terus ini sambil di-share di tab-tab layar. Puji Tuhan, makasih buat kebaikannya. Kasih Yesus indah dalam hidup ini, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Keren banget. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih Tuhan kita semuanya baik-baik aja. Amin.
Siapa nih, kalau saudara sudah merasakan kebaikan Tuhan Yesus, kita sekarang mau ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Ketika rame-rame, terima kasih Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Katakan ketika rame-rame di kolom komentar, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita ucap syukur terima kasih kepada Tuhan Yesus karena kita sudah merasakan kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik banget. Kami mengasihimu karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Kasih Tuhan sempurna dalam hidup kita semuanya. Ketahuilah hal ini, Tuhan Yesus hidup dan Dia mendengarkan setiap doa-doa kita. Naikkan pujian bagi Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur
berbagi, sebab hari ini Tuhan masih adakan. Mari naikkan ucapan syukur bagimu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin, amin, amin. Halo semua Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Kesempatan ini Pastor mau cerita tentang Tuhan Yesus itu ada utus malaikat-malaikatnya untuk menolong kita. Katakan saja di dalam Injil pernah tercatat ya, bagaimana ada satu kolam ketika malaikat datang, maka orang-orang sakit yang turun ke dalam kolam itu sembuh. Malaikat Tuhan utus membawa kesembuhan. Saya juga punya banyak pengalaman. Salah satunya waktu saya batal terbang ke Malang waktu itu, tiba-tiba dari pihak penerbangan mendapat telepon yang mana orang itu pimpinan akunya tapi saya tidak kenal. Lalu dia berkata, 2 orang Pak Pendeta sama timnya silakan terbang. Padahal sudah pintunya tertutup, bahkan untuk booking itu di komputer sudah close. Tapi bisa terbang. Akhirnya pelayanan waktu itu di Malang ada doa bisa berjalan dan paling sedikit 5.000 orang itu sampai di luar pagar di jalan itu antri banyak sekali. Jadi Tuhan mau kasih tahu kita hari ini ya, saya mau sharingkan firman Tuhan, kebaikan Tuhan tentang Tuhan mengutus malaikatnya untuk saudara-saudara. Dan malaikat Tuhan itu bekerja menolong. Ya, seperti apa? Marilah kita akan bersama-sama membuka hati untuk mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pertama-tama saya mau ajak saudara membaca dari pernyataan Tuhan di dalam kitab Wahyu. Ya. Kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat 16 ya. Wahyu 22 ayat yang ke-16. Puji Tuhan. Saudara ikut mengketik, senang sekali, berarti saudara menyimak dan bahkan banyak yang mencatatnya. Saya bacakan ya. Ada tertulis, aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Kita tahulah Yesus itu adalah ya Tuhan terang
cahaya kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus itu mengutus malaikat untuk memberi kesaksian. Jadi Tuhan mengutus malaikatnya. Ya, tadi kitab Wahyu, sekarang saya mau ambil satu contoh dulu dari kitab Kejadian. Ya, wah ini ada 66 kitab. Tadi kitab Wahyu, kitab ke-66, kitab yang terakhir. Kitab Kejadian yang pertama. Wah, jadi kita lihat yang pertama. Apa yang Tuhan katakan ini? Itu dalam peristiwanya ketika terjadi kisahnya Abram kepada Sarai, ya. Kitab Kejadian pasal 16 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Panjang ya, Pastor bacakannya. Kitab Kejadian pasal 16 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Puji Tuhan. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, ya. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar. Ini kisah yang lain yang saudara mungkin jarang dengar. Ya. Saya bacakan, Sarah ini menindas Hagar sehingga Hagar itu lari meninggalkannya. Ayat 7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, kata malaikat ya, jadi ini Tuhan mengutus malaikat untuk apa? Menguatkan Hagar. Hagar itu siapa? Hagar itu ibunya Ismail. Ya. Katanya, kata malaikat ini, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemana kamu pergi? Jawab Hagar, aku lari. Aku mau tinggalkan Sarai, nyonyaku. Karena ditindas itu tadi. Ayat 9. Lalu, lihat peran malaikat ya. Lalu malaikat Tuhan itu kepadanya memberikan sebuah penguatan. Nasihat. Firman dari Tuhan. Kembalilah kepada nyonyamu yaitu Sarai, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Jadi kadang-kadang penindasan yang dialami itu membuat kuat. Penindasan dibuat oleh manusia tetap ada under kontrolnya malaikat Tuhan. Lalu ayat 10, lagi kata malaikat Tuhan kepadanya. Coba lihat ya, begitu besar peran malaikat di sini kepada Hagar waktu itu. Kata malaikat Tuhan kepadanya, kepada Hagar, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Keturunan siapa? Ismail. Sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Dan memang hari ini kita bisa melihat banyak sekali keturunan Ismail ya. Ayat 11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan akan menamainya Ismael. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Ayat 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ini gambaran daripada kita melihat keturunan Ismael lahir dari penindasan. Alkitab mencatat tumbuhnya keras, ya, lakunya seperti keledai liar. Nanti demikianlah anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Tercatat di Alkitab Kejadian pasal 16 ayat yang ke-12. Tuhan mengutus malaikatnya menguatkan Hagar. Hagar melahirkan dalam kondisi tertekan dan lahirlah Ismael. Kita melihat di sini peran daripada malaikat Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya kasih beberapa contoh lalu kita berdoa, dan saya mau saudara-saudara bisa juga merasakan namanya pelayanan malaikat, ya. Kitab Kejadian pasal 19 ayat 15. Tentu kita minta kepada Tuhan yang memerintahkan malaikat-malaikatnya, ya, lewat doa-doa orang benar. Kejadian pasal 19 ayat yang ke-15. Firman Tuhan Yesus ada tertulis, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Kota apa yang dimusnahkan? Sodom dan Gomora. Kira-kira kalau malaikat tidak kasih tahu dia, mati gak? Mati. Jadi peran malaikat ini mengingatkan, menolong, meluputkan dari mara bahaya, termasuk, ya, memberikan jalan keluar dengan tuntunan firman yang dari Tuhan, hikmat, sehingga kita tahu Sodom dan Gomora dimusnahkan dengan api, tetapi Lot ini dia diselamatkan. Ada malaikat Yesus yang datang untuk memberitahu. Hari ini saudara-saudara sekalian, pelayanan malaikat masih ada. Bahkan kadang-kadang kalau saudara melihat di dalam perjanjian baru, saya pernah baca juga, kalau saudara menolong orang dengan tulus, mungkin itu malaikat Tuhan yang kau tolong. Jadi orang itu jangan pelit, jadi orang itu jangan kikir, jadi orang itu harus suka berbagi, suka menolong. Siapa tahu yang kau tolong itu adalah malaikat Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita maju lagi, saya kasih contoh yang berikutnya. Kitab Kejadian 48 ayat yang ke-16. Kejadian 48 ayat yang ke-16.
Puji Tuhan, terima kasih. Wah, ramai sekali nih yang tap-tap layarnya. Makasih yang sudah membagikan repost ulang. Kejadian 46 ayat 16. Ada tertulis firman Tuhan di sini, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Jadi malaikat ini melepaskan dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini. Malaikat Tuhan bisa memberkati sesuai dengan otoritas yang Tuhan kasih kepadanya. Sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Jadi di sini saya melihat bahwa malaikat juga bisa menolong. Berarti juga dalam hal kesembuhan. Ada satu kesaksian, ya, kisah nyata, bagaimana ada seorang anak kecil yang hidup berdasarkan bantuan sepenuhnya 100% itu alat bantu medis. Dan medis ini menurut dokter menyatakan paling lama 13 jam lagi anak ini akan berpulang, meninggalkan kita semuanya karena kondisinya semakin drop. 13 jam maksimal anak ini tidak ada lagi. Ini situasi, suasana, keadaan yang pasti sangat sedih banget. Tuhan memberkati keluarga ini. Tiba-tiba di dalam ruangan itu ada cahaya. Baik mereka lihat kasat mata maupun tertangkap kamera. Dan seketika cahaya itu setelah menghampiri ruangan ini, kondisi medis anak itu yang harusnya menuju ke jam 13, detik-detik itu drop dan meninggal, ini malah membaik dan alat supportnya perlahan-lahan dilepas, kondisinya membaik dan hidup hari ini. Sehat, sembuh hari ini. Lalu ketika mereka menyaksikan, mereka cerita dan melihat tangkapan kamera itu, mereka yakin betul bahwa itu adalah malaikat Yesus yang Yesus utus untuk menolong. Termasuk saya katakan tadi, menolong, melepaskan dari penyakit. Malaikat masih ada. Saya juga kalau mau bersaksi, saya melayani orang di rumah sakit, ya, itu ditolong oleh malaikat Tuhan. Sehingga banyak kesaksian ketika saya pulang dari rumah sakit, sebetulnya saya ini bukan saya ini hanya dulos keset hamba yang tidak berguna.
malaikat Tuhan, penyertaan sorga itu yang menyertai. Saya pulang, atau pasiennya sembuh, pasiennya pulang, dokter menyatakan hasil labnya baik dan sebagainya. Jadi hamba Tuhan disertai malaikat Tuhan, atau kita sering membahasakan diurapi, dibimbing, membawa hadirat Tuhan. Firman ini nyata Bapak Ibu sekalian. Waktu saya bicara ini, mungkin saudara juga ada di situasi seperti kondisi 13 jam tadi vonis dokter kepada anak ini. Rasanya duniamu sudah runtuh. Iya. Memang setiap orang yang hidup pasti akan namanya masuk kematian. Di balik tawa, canda, setiap hari ada orang lahir, juga setiap hari ada yang meninggalkan dunia ini. Itulah kehidupan. Rasanya kita manusia mau senang terus. Tapi saya dan Anda satu hari akan mengalami kesedihan. Kesedihan sementara karena harus melepas baik kita yang pergi atau orang yang kita kasih pergi. Itulah kehidupan. Itulah kefanaan. Itulah dunia. Dunia bukan milik kita. Dunia bukan rumah kita. Dunia bukan hunian permanen kita. Dunia ini hanya fata morgana. Hanya sesuatu yang sementara. Ketika engkau di dunia, engkau melihat sorga seperti fata morgana. Tapi apa yang kau anggap hari ini kenyataan, suatu hari akan menjadi fata morgana. Sesuatu yang tidak ada lagi. Bapak Ibu sekalian, namun saya sampaikan firman ini untuk menguatkan setiap Bapak Ibu dalam situasi yang sulit. Situasi-situasi yang mustahil, bahkan ketika dokter secara medis angkat tangan. Tuhan sanggup mengutus malaikatnya untuk memberikan engkau jalan keluar, melepaskan engkau dari segala bahaya, memberkati engkau. Seperti zaman perjanjian baru, satu kolam itu malaikat datang, orang-orang disembuh. Tuhan bisa pakai malaikat-malaikatnya. Dan hari ini ketika sebentar saudara saya doakan, tidak mustahil Bapak Ibu terkasih, kesehatanmu tiba-tiba keajaiban terjadi. Amin. Bapak Ibu, saya dulu sering doanya ini nyeleneh, dan diejek orang, dan gak masuk akal. Doa apa dulu? Saya dulu pernah doa gini, dan sering saya katakan, Tuhan kan kaya. Tuhan kan kaya. Di sorga yang saya baca Alkitab bawah itu jalannya dari emas. Gitu ya. Tuhan, kalau aspal di sorga itu emas, berarti kerikil emas. Tuhan, saya minta, bertahun-tahun saya minta, Tuhan, jatuhkan dong satu kerikil dari sorga itu. Jatuhkan satu kerikil dari sorga untuk pelayanan ini Tuhan. Supaya ini pelayanan bisa menghidupi dirinya sendiri dari Tuhan berkatnya. Bertahun-tahun saya minta, nyeleneh. Orang bilang enggak punya hikmat dan macam-macam, tapi saya percaya betul. Tahukah saudara, yang belum tahu saya kasih tahu,
tapi yang sudah tahu mesti sudah bersaksi dan kesaksian dan menjadi saksi. Doa-doaku yang nyeleneh waktu itu, malaikat Tuhan sudah datang dan membawa berkat dari surga itu. Hari ini saya melayani Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan. Karena malaikat Tuhan itu benar-benar masih ada sampai hari ini. Malaikat Tuhan kirimkan berkat Tuhan sehari ini berlimpah-limpah. Nanti kita ini rencana kalau sudah deal ini, karena masih selisih 150 juta, ya, ada lahan sekitar 500 meter persegi di pinggir jalan di tengah kota, di marketnya tepatnya bersebelahan di samping Geraha IHS. Jadi nanti nggak mustahil dari ujung gang sampai ujung gang kalau mereka jual, kita beli semuanya asal harganya cocok. Uangnya dari mana? Saya beritahu, uangnya dari BT. BT itu singkatan berkat Tuhan. Jadi ini yang akan kita bayar ini kalau sudah deal dalam 1-2 hari ini, tinggal tunggu aja karena selisihnya 150 juta. Pemiliknya minta 900 juta. Kami sudah siapkan dana 750 juta. Karena yang kita siapkan dana itu pasti di atas 1 miliar. Karena pengurusan pajak dan juga untuk pembangunannya, baik nanti dipakai untuk pelebaran parkir kah, atau ruang tunggu kah, intinya fasilitas pelayanan. Berkat Tuhan itu luar biasa. Kalau saudara pikir-pikir nggak bisa sampai. Gereja-gereja pada umumnya setiap minggu itu kolekte persembahan, bahkan terus mengulangi perpuluhan sampai ada yang sudah bosan dengar. Tapi di Balikpapan ini, di mana ketika saya doa-doa, kerikilmu Tuhan dari surga, karena surga itu ternya emas, kerikilmu Tuhan, Tuhan sudah kirim malaikatnya. Ya, kita bisa dari berkat Tuhan kasih makan tiap minggu itu ratusan ribuan orang tanpa harap kembali. Kenapa? Saya beritahu contoh-contoh ini, saya bersaksi, bukan mau GR, saya nggak perlu GR. Saudara semua tahu bagaimana Pastor Andi ini yang seorang sampah masyarakat, seorang terhina. Tapi hari ini Tuhan percaya, Tuhan mau kasih berkatnya. Maka saya juga harus senantiasa hidup menjadi berkat bagi sesama. Selama saya ada di prinsip-prinsip ini, andalkan Tuhan Yesus, jadi berkat bagi sesama, maka berkat Tuhan itu nggak pernah berhenti. Tuhan selalu tergerak, suruh malaikatnya memberkati pelayanan kini. Dan saudara jadi saksinya. Saudara juga dekat-dekat pelayanan ini, saudara ikut kecipratan diberkati. Paling tidak Pak, doa-doanya. Dan saya secara pribadi sudah declare, saya tidak mau ada orang di sekitar YHS lingkungan atau ada orang yang ibadah YHS sampai kelaparan. Kalau sampai saya tahu dan saya diam, saya itu malu. Ya. Tapi kalau di luar Balikpapan,
Awalnya saya banyak bantu, tapi sekarang nggak bisa karena saya tahu Andi Simon tidak bisa menangkan sendiri Indonesia. Maka kalau ada yang minta bantu beras, bantuan bayar kos, sewa rumah di Bandung, kemarin ada yang dari Medan, ada yang dari Bekasi, Depok, saya bilang, ayo coba datang ke gereja terdekat saja. Pastilah di sana ada hamba Tuhan yang baik yang siap membantu. Ya, apa yang saya sharing ini kiranya jadi berkat bagi setiap kita. Satu ayat lagi ya, ada malaikat Tuhan yang Tuhan utus berjalan di depanmu. Maka saudara-saudara jangan takut hadapi hari ini. Tercatat dalam kitab Keluaran 23 ayat yang ke-20. Puji Tuhan, terima kasih Kakak Chelsea. Iya betul sekali, Pastor Andy tidak melayani pribadi. Banyak sekali sebetulnya berbagai kalangan termasuk orang-orang kaya, orang-orang hebat yang mau janji temu Pastor Andy, yang mau ajak dinner, yang mau minta pelayanan pribadi. Coba cek mereka semuanya. Saya katakan mohon maaf ya, Pastor Andy tidak melayani pribadi, tidak ada pelayanan pribadi, semuanya pelayanan umum. Kalau saudara mau didoakan di live streaming aja. Saudara mau ikut kebaktian hari Minggu pagi, datang satu kali saja, datanglah ya, biar saudara uangnya banyak. Saudara misalnya orang terkenal, saudara mau buat pribadi janjian, mungkin enggak, karena memang saya tidak membuka. Kalau saya buka, waduh pasti banyak sekali orang-orang yang mau pribadi semuanya, semua pribadi. Cuman saya bukan enggak kepegang Bapak Ibu sekalian. Ya, enggak kepegang, banyak sekali yang minta pelayanan, yang undang ini sudah sampai ke luar negeri, Natal. Ya, jadi saya harus betul-betul mana yang bisa saya penuhi, mana yang saya tidak bisa gitu. Kapan terjadi? Waktu malaikat Tuhan datang menolongku, memberkatiku atas perintah Tuhan. Saya rindu mendoakan saudara sebentar. Saudara silakan yang mau didoakan, mau dapat ucapan berkat, silakan sekarang ini di-share, dibagikan, di tap-tap layar, repost, diposting ulang. Sebentar waktu saya ucapkan kalimat doa, kalimat berkat, terima. Rame-rame sudah terima berkat-berkat lewat doa. Ya. Keluaran 23:20 tercatat firman Tuhan Yesus di sini, saya bacakan ya. Keluaran 23:20. Ada tertulis firman Tuhan Yesus. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Kira-kira tempat apa yang Tuhan sediakan? Tempat yang baik, tempat yang tinggi, tempat yang kita bisa bersaksi dengan leluasa, tempat di mana kita memuliakan Tuhan. Ini malaikat akan menuntun kita ke tempat, ke destiny itu, tujuan itu. Bukan pada kecelakaan, bukan pada sesuatu yang hina, bukan pada sesuatu yang buruk atau mencela, tidak. Bukan pada sesuatu yang suram, tidak. Aku akan mengutus malaikatku, kata apa? Tuhan Yesus akan mengutus malaikatku berjalan di depanmu, di depan keluargamu, dibimbing untuk melindungi engkau dan saya dan Bapak Ibu terkasih di jalan, dan untuk membawa kita semuanya ke tempat yang telah disediakan. Wow, pelayananmu tidak akan biasa lagi. Ketika malaikat Tuhan sudah datang menyentuh pelayananmu, tidak biasa-biasa lagi.
Ada waktu kita berdoa, ada waktunya Tuhan memberkati. Ada waktu kita bergumul, ada waktu Tuhan sudah memberkati. Jadi untuk saudara berdoa, bukan Tuhan nggak dengar, Tuhan sedang kasih waktu saudara memberkati. Dan hari ini saya bersaksi kembali, pelayanan ini baik onsite, baik sehari-hari lewat live streaming, saya berkata kepada saudara dan saudara menjadi saksi, ini sudah diberkati Tuhan. Malaikat Tuhan sudah turun. Saya bicara ini bukan menyanjung malaikatnya, saya bicara ini bahwa pelayanan malaikat sampai hari ini masih ada. Bapak Ibu rekan pelayanan yang masih merintis hari ini pelayanan, engkau tidak seorang diri, tapi saudara harus sadar bahwa kalau engkau diutus Tuhan melayani apapun panggilanmu, ada malaikat Tuhan yang Tuhan utus. Saudara sabar, harus tekun, kalau bisa berpuasa supaya cari kehendak Tuhan. Melayani bukan cari cuan, bukan cari uang, tapi bagaimana kita menjadi saksi Kristus efektif. Dan pelayanan diurapi Tuhan, malaikat Tuhan itu supaya kita itu, ini saya bahasakan, indahnya ketika titipan Tuhan itu jatuh ke tangan orang yang tepat. Saya ulangi. Betapa indahnya saat titipan Tuhan itu jatuh atau berada atau diterima kepada orang yang tepat. Wow, keren sekali. Artinya apa? Orang yang tepat itu dia akan membagikan kembali kemuliaan Tuhan. Dia akan membagikan kembali kepada sesama. Dia akan membagikan kembali kesaksian-kesaksian. Saya ulang sekali lagi ya, ini keren banget ya. Indahnya ya. Saya mau tulis kalimat ini. Kalimat ini keren banget saya rasa ini. Ketika berkat Tuhan, ketika malaikat Tuhan datang bawa kekayaan, berkat urapan, dan jatuh ke tangan manusia yang tepat. Keren sekali. Yeay! Saudara akan menjadi orang yang suka memberi. Saudara akan menjadi orang yang suka menolong. Saudara akan menjadi orang yang suka mendoakan. Akan menjadi orang yang suka menguatkan. Saya ulang sekali lagi. Indahnya ketika berkat Tuhan jatuh ke tangan manusia yang tepat. Yeay! Ya, saudara mau ketik, boleh ketik rame-rame. Ini bisa jadi tulisan quote saudara ya. Indahnya ketika kekayaan jatuh ke tangan manusia yang tepat. Panjang ya. Ya, kekayaan itu bisa kita juga ganti berkat. Ya. Bisa juga urapan. Ya. Indahnya ketika berkat Tuhan jatuh ke tangan orang yang tepat. Wow, ketika ada di tangan tepat berkat Tuhan itu seperti dikatakan orang yang dikasih talenta tapi menggunakan dengan bijak. Ada yang kasih talenta hanya menguburkannya saja.
Renungan ini kiranya jadi berkat buat setiap kita, khususnya saudara yang dengar ini sedang di dalam kondisi lemah. Tidak mustahil waktu kita doa sebentar, ada malaikat Tuhan datang dan membawa kesembuhan bagi saudara. Let's pray. Puji syukur, puji Tuhan, glory to God. Terima kasih Tuhan Yesus buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Bapak Ibu terkasih, sekarang saya mau berdoa buat saudara, khususnya yang sedang sakit. Yang sedang sakit parah. Kalau saudara yang sedang ikut tes CPNS, saudara doa sendiri ya. Doa jodoh, doa sendiri ya. Doakan anak pintar, doa sendiri. Ya, saya tidak layani. Hari ini banyak sekali, tumpuk ratusan ribuan. Pastor, anakku CPNS tes. Doakan anakku. Saya tidak respon itu. Doakan sendiri. Pastor, doakan masa depanku. Mulutmu untuk apa? Doakan sendiri. Saya mau tetap fokus panggilan saya melayani. Doakan orang-orang susah, orang-orang sakit. Bukan saya sombong loh ya, tapi tidak kepegang. Sementara antri banyak sekali orang-orang sakit, kasihan yang kritis, yang di opname, yang di ICU dan sebagainya. Ya, kalau untuk dirimu, untuk apa gitu, doakan sendirilah. Ya, jadi saya ulangi, tolong di-share ini untuk urusan tes CPNS, untuk urusan doa jodohmu, untuk urusan dompetmu, untuk urusan pacarmu, kontroversi hatimu. Saya tidak layani, doakan sendiri. Bukan sombong, terserah kau bilang sombong, terserah. Tidak kepegang. Ya. Atau saudara mau konseling ke gereja masing-masing. Sekarang saya mau berdoa bagi saudara yang sedang sakit parah. Kalau mereka masih respon, puji Tuhan. Kalau saudara, anak, orang tua yang mendengar ini, tumpangkan tangan kalian di tubuh mereka yang sedang sakit parah saat ini. Jika mereka nggak bisa respon lagi. Sudah? Baik. Saya berdoa dan mengucapkan kalimat berkat ini. Tubuh yang atasnya kalian tumpangkan tanganmu sekarang. Aliran kesembuhan. Dan saudara rasakan saat ini ada aliran kesembuhan mengalir di tubuh di mana engkau tumpangkan tangan. Are you ready? Apakah saudara terima? Siap saat ini? Amin. In Jesus' name, be healed. Diberkati sehat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lepaskan tumpuan tangan Anda dan cek kesehatanmu, atau silakan cek kesehatan orang-orang yang kau doakan barusan. Saya percaya ada kesembuhan. Jika engkau bisa bangun sekarang, duduklah, makan, minum secukupnya, dan pulihlah kembali kekuatanmu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pelayanan ini Tuhan pakai menjadi berkat kesembuhan bagi banyak orang sakit. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan tempat yang maha tinggi. Puji Tuhan. Saya mau minum dan sekaligus memberkati air yang akan saya minum, dan saudara mau ikut silakan. Saudara bisa pegang air ya. Banyak request juga nih. Minyak silakan. Ya. Ada juga request pastor pelan-pelan, nah kita baru pegang. Ya, sudah ya. Saya
mau pelan-pelan, cuma waktu ini 7:02, kasihan yang mau kerja. Air di tangan Bapak Ibu dan minyak ini yang kau pegang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Air ini air minum higienis ya. Minumlah, dan minyak ini oleskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mau minum, engkau mau ikut minum, silahkan. Puji Tuhan. Pasti segar banget ini, yes. Iya kan, segar banget. Puji Tuhan, puji Tuhan. Angkatlah tangan Bapak Ibu yang terkasih. Terimalah berkat dari Bapakku di surga, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang baik, memberkatimu. Akuilah Bapa dalam segala lakumu, Bapa yang baik akan meluruskan jalan hidupmu. Amin. Diberkati kesehatan Bapak Ibu terkasih, saudara-saudaraku, diberkati keluarga, diberkati pekerjaan, diberkati pelayanan, studi-studi anak-anakmu, lumbu-lumbumu diberkati oleh Bapakku di surga. Setiap kita sepanjang hari ini dilindungi Tuhan dari penyakit, dari kecelakaan, dari mara bahaya, dari tipu muslihat. Darah Yesus berkuasa atas tubuh, jiwa, rohmu sempurna. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.